menguji karakteristik rapat arus tegangan sel surya silikon. Adapun tujuan dari praktikum ini yang pertama, mengetahui karakterisasi bahan sel silikon dengan mengetahui parameter-parameternya. Yang kedua, yaitu menghitung efisiensi sel surya untuk mengetahui kualitasnya. Nah, apa nih kira-kira yang mempengaruhi kualitas sel surya dan juga bagaimana mekanisme fisiknya? Yuk kita cek konsepnya dulu. Oke, kita masuk ke pembahasan konsep dan juga analisa data sama setup eksperimen. Ini praktikum SPT 6, uji karakteristik rapat arus tegangan sel surya silikon. Konsep pertama adalah tentang semikonduktor dan juga sambungan PN. Jadi sudah disinggung di praktikum lain, judul praktikum lain. Tentu jelas semikonduktor, kita fokus ke semikonduktor, dia memiliki band gap, ya, celah yang relatif nilainya berada di antara 1 sampai 3 elektron volt. Sementara untuk metal dia terjadi overlap, tidak ada band gap. Untuk insulator relatif lebih besar daripada semikonduktor. Kemudian ada semikonduktor tipe P, di mana di sini didoping dengan atom boron sehingga ada kekurangan elektron, 1 elektron, sehingga kekurangan 1 elektron ini dinamakan sebagai hole, ya. Kemudian dinamai dengan p-type, maksudnya positif. Kemudian sementara untuk yang n-type semikonduktor, berarti bahwa dia kelebihan 1 elektron di doping dengan atom antimoni atau Sb. Nah, kelebihan 1 elektron ini kemudian disebut sebagai negative type atau n-type. Nah, ketika keduanya disambungkan, didekatkan, ditempelkan, maka disebut sambungan PN dari tipe P dan tipe N. Nah, pada titik tengah sambungannya di sini dinamakan depletion region, ya, atau spare charge region, di mana ada muatan, ya, elektron bertemu dengan hole, ya, di mana hole itu kekosongan elektron, sehingga ada netralitas di depletion region, seperti itu. Konsep kedua adalah mekanisme kerja sel surya dalam transfer energi cahaya menjadi energi listrik. Teman-teman bisa melihat di gambar yang sebelah kiri di atas ini. Sederhananya, ketika ada sinar matahari atau yang kita kenal sebagai foton mengenai eksiton, yaitu pasangan elektron hole, ya. Kemudian adanya foton itu mengenai eksiton sehingga memisahkan keduanya, di mana eksiton itu berada pada lapisan depresi. Nah, sehingga lapisan depresinya nanti lama-kelamaan akan menipis, yang tadinya tebal karena ada sambungan tipe P, tipe N. Nah, ketika dihubungkan dengan beda potensial, ya, maka yang muatan elektron yang sifatnya negatif, ya, muatan negatif, ketika ditemui dengan beda potensial positif, maka dia akan tertarik ke beda potensial positif, sehingga kemudian mengalirlah arus listrik tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teknis eksperimen atau teknik pengambilan data juga. Pertama kita ke gambar 5 tentang skema rangkaian karakteristik sel surya silikon. Di sini teman-teman bisa melihat Vs ini adalah tegangan sumber, di mana terhubung pada potensiometer. Potensiometer itu adalah pengubah hambatan atau resistor, sehingga nanti ketika resistornya diubah hambatannya maka tegangannya berubah. Sementara VSC ini adalah tegangan sel surya. Nah, kemudian kita ukur dengan ampermeter arusnya yang mengalir pada rangkaian ini dan juga kita mengukur tegangannya. Nah, sementara pada gambar 6 ini adalah kurva karakteristik rapat arus sel surya silikon, di mana ada beberapa kuadran yang perlu kita pahami. Pertama, ini adalah kuadran 3, ini adalah kuadran 4, dan ini adalah kuadran 1. Kita pertama ke kuadran 3 dulu, di mana di sini untuk nilai rapat arus dan tegangannya sama-sama bernilai negatif. Nah, apa yang bisa kita interpretasikan dari kurva kuadran di bagian 3 ini, di mana rapat arus dan juga tegangannya bernilai negatif, adalah bahwa hubungan antara skema rangkaian dengan kurva karakteristik pada kuadran 3 adalah kontribusi dari sumber tegangan, hanya dari sumber tegangan.
Nah, sementara pada kuadran keempat, di sini rapat arusnya bernilai negatif di bawah minus, tapi pada tegangannya bernilai positif. Nah, sehingga ada dua kontribusi yang menyebabkan kurvanya melengkung eksponensial seperti ini, yaitu kurva kontribusi dari tegangan sel surya dan juga tegangan dari sumber. Nah, sementara pada kurva kuadran pertama, ini murni seluruhnya adalah kontribusi dari tegangan sel surya silikon. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran tegangan dari minus 2 volt sampai 2 volt. Nah, maka nanti di ujung sini ini adalah minus 2, kemudian nanti kita sampai tegangannya minus 2 volt sampai 2 volt, mohon maaf. Nah, atau kita ambil nilai volt yang kemudian kita bisa menunjukkan kurva eksponensial seperti ini. Nah, nanti di dalam data yang diberikan kita akan mengambil pengukuran data sampai 5 volt. Nah, dengan variasi keterangan nilainya sebagai berikut. Minus 2 volt sampai 0 volt, ya, artinya sampai sumbu Y, ya, ketika X yang bernilai 0, sumbu Y, itu variasi antar datanya 0,5 volt, jadi kita memutar 0,5 volt. Kemudian 0 sampai 1 volt itu kita perhalus. Jadi ketika 0 di sini sampai nanti 1 volt itu kita perhalus datanya dengan interval data 0,05 volt. Kemudian setelah melewati angka 1, kemudian kita mulai mendapatkan tegangan yang akan mendekati sumbu X ini, perpotongan ini, yaitu tidak lain adalah VOC, gitu ya. Dari 1 sampai 2 volt itu kita variasikan sebesar 0,5 volt. Selanjutnya ini untuk skema alatnya ya, yang bisa kita pahami. Ini adalah sumber, kemudian ini adalah sel suryanya, ini voltmeter dan ini ampermeter seperti tadi rangkaian sebelumnya. As I said to you, there are some equipment which will be used. Pertama, seperti yang teman-teman lihat, tabung flux cahaya. Nah, yang ini 550 lux, yang ini 600 lux, yang ini 800 lux, dan yang terakhir 1300 lux. Nah, kenapa sih kok ini bisa kita tentukan intensitasnya dengan berbagai macam nilai? Karena kita sudah mengukurnya dengan alat bernama piranometer. Tapi secara konsep fisikanya kita dapat mengukur intensitas ini dengan mengingat konsep bahwa radiasi cahaya memiliki sifat menyebar radial ke seluruh ruang. Oke, sekarang kita akan memperlihatkan alat-alat apa saja yang akan kita gunakan dalam praktikum di karakteristik alat tegangan sel surya silikon. Nah, yang pertama ada ini nih, satu box set yang isinya itu alat pengukur tegangan AC jadi DC, dan satu lagi itu rangkaian utama untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sebelum itu kita ada beberapa tombol yang akan kita juga pakai. Yang pertama tombol on off untuk menyalakan atau matikan. Yang kedua ada tombol potentiometer untuk mengubah resistor. Yang ini untuk pengubah kasar, yang ini untuk pengubah halus. Nah, selanjutnya kita lihat isinya nih, ada apa aja. Seperti yang tadi sudah saya katakan, ini adalah rangkaian utama mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian ada alat kedua, yaitu 2 buah digital multimeter. Ini 2 buah digital multimeter yang akan kita gunakan. Yang pertama kita set di voltmeter dengan batas ukuran 20 volt. Kemudian yang kedua kita set di ampermeter dengan batas ukuran 20 mA. Satu set sumber cahaya tabung tungsten. Tentu saja fungsinya untuk menghasilkan sinar seperti sinar matahari. Kemudian kita coba nyalakan tombolnya dari sini. Nah, ini nyala ya. Nah, kemudian ini tombol ini kita gunakan untuk naik turunkan tabung tungstennya agar bisa menyinari sel surya yang akan kita gunakan. Bahan utama yang akan kita pakai dalam tabung ini adalah sel surya silikon. Nah, ini tentu saja fungsinya untuk mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Kalau tuas ini nanti digunakan dalam eksperimen untuk menyesuaikan ketinggian dari sel surya silikon yang kita gunakan. Sekarang kita rangkai semua alat-alat dan bahan yang ada sesuai dengan
yang ada di buku panduan praktikum SZP 6 atau uji karakteristik rapat arus tegangan sel surya silikon. Nah, karena alat utamanya adalah sumber tegangan dan juga bahan utamanya adalah sel surya, maka kita hubungkan keduanya, yaitu dengan menghubungkan terminal positif sumber tegangan pada terminal positif sel surya, kemudian terminal negatif sumber tegangan ke terminal negatif sel surya. Nah, karena kita ingin mengukur arusnya, maka kita serikan rangkaiannya dengan mencabut terminal positif dan dihubungkan ke terminal negatif ampermeter. Sementara terminal positif ampermeter kita hubungkan ke terminal positifnya sumber tegangan. Nah, untuk mengukur tegangan dari sel suryanya, kita paralelkan rangkaiannya dengan menghubungkan terminal negatif voltmeter ke terminal negatifnya sumber tegangan dan terminal positifnya voltmeter ke terminal positifnya sumber tegangan. Nah, rangkaian inilah yang akan kita analisis untuk eksperimen nanti untuk menghitung efisiensi sel surya dan juga mengetahui parameter-parameter yang mempengaruhi kualitas sel surya silikon. Oke teman-teman, seperti yang sudah disampaikan di PowerPoint mengenai teknik pengambilan data. Nah, ada variasi yang kita lakukan dari minus 2 volt sampai 2 volt. Nah, sekarang kita langsung praktekkan dengan alatnya yang ada di sini. Bisa dilihat di sini ada tombol potensiometer yang abu-abu, ini untuk perubahan variasi yang kasar. Dilihat di sini minus 2, kita set ke minus 2, kemudian kita variasikan 0,5 sehingga jadi minus 1,5. Nah, nanti untuk variasi dari minus 2 sampai 0 itu selisihnya 0,5. Nah, ketika sudah mencapai titik 0 volt, seperti ini. Nah, baru nanti kita putar tombol potensiometer yang variasinya halus. Agar kita bisa melihat perubahannya lebih halus lagi. Sampai nanti 2 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Teknik pengambilan data yang dimaksudkan di dalam penjelasan PowerPoint SZP 6. Selanjutnya kita akan melakukan variasi luasan sel surya yang tersinari. Di sini ada beberapa sampel uji. Yang pertama untuk menutup semua luasan sel surya, kemudian 3/4-nya tertutup, kemudian setengahnya tertutup, dan terakhir 1/4-nya tertutup. Kita ambil yang 3/4 tertutup, kemudian caranya kita angkat lampu tungstennya, kemudian kita sisipkan sampel uji ini di atas sel surya, dan kemudian kita tutupkan kembali lampu tungstennya untuk menyinari sel surya. Jika tadi kita melakukan variasi luasan sel surya yang tersinari, sekarang kita akan melakukan variasi intensitas cahaya. Di sini ada beberapa paralon yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kita pilih salah satunya. Misalnya yang 550 lux. Kita pasang dengan lampu tungstennya, kemudian ini kita turunkan ke bawah dan disesuaikan dengan sel suryanya agar bisa tersinari. Nah, nanti seperti ini yang akan kemudian kita ambil datanya. Baik, kita masuk ke pembahasan metode analisa data. Pertama kita membuat tabelnya dulu. Tegangan dalam volt, arus miliampere 1, 2, 3, karena nanti dalam pengukuran di lapangan, di lab, itu arusnya fluktuatif ya, sehingga diambil 3 nilai, kemudian diambil rata-ratanya. Nah, tapi sebelum diambil rata-ratanya diubah dulu dari miliampere ke ampere, baru kita ambil nilai rata-ratanya. Kemudian rapat arus, rumusnya adalah J sama dengan I dibagi A. A-nya adalah luas penampang sel surya berupa lingkaran, PR kuadrat. Kemudian untuk dayanya, P sama dengan J dikali dengan V. Sementara untuk efisiensi sel suryanya disimbolkan dengan eta, yaitu P max dibagi dengan intensitas sumber, yang nanti akan ada nilai konversinya dari lux ke watt, kemudian dikali dengan 100%. Yang dimaksud dengan P max adalah yang ditunjukkan dengan kotak berwarna biru pada kurva karakteristik rapat arus tegangan sel surya silikon ini.
pada kuadran keempat. Untuk semua penjelasan lebih detailnya akan di slide selanjutnya. Kemudian kita menentukan PM-nya. Ya, kita menentukan PM dengan kemudian kita mencari nilai arus rata ketika pada I maksimum. Maka nanti I1 maksimum, I2 maksimum, I3 maksimum pada titik maksimum maksudnya, kemudian dibagi dengan 3. Rumusnya ini ya. Mohon maaf, ini maksudnya PR kuadrat, bukan 2PR ya, tapi PR kuadrat luas lingkaran. Nah, kemudian maka ini delta A-nya seperti ini ya. Delta A-nya maka ini karena luasnya PR kuadrat ya, maka 2PR dikalikan delta R ya. Mohon maaf, ini 2 maksudnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk R-nya ini sudah diukur menggunakan jangka sorong diameter dalam dari paralonnya, kemudian delta R-nya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk rapat arus maksimum atau JM di sini itu didapatkan dengan I rata pada titik maksimumnya, kemudian dibagi dengan A. Sehingga kita dapatkan nanti pada V maksimum dan J maksimum dapatkan dengan D maksimum. Sementara untuk nilai raratnya, teman-teman bisa mencari dengan delta PM sama dengan akar dari PM dikali delta JM kuadrat ditambah JM dikali delta VM kuadrat. Nah, untuk delta JM-nya sendiri itu dirumuskan seperti ini. IM-nya didapatkan seperti ini dari sini, dimana ingat diambil nilai 1, 2, 3 ketika pada titik maksimum, kemudian dibagi 3 dikali dengan 0,001 ampere. Sementara delta PM dari alat pengukuran. Nah, disajikan dalam bentuk seperti ini ya, dalam satuan SI semua. Selanjutnya kita menentukan fill vector ya. Rumusnya seperti ini dengan PM-nya seperti ini dan delta FF-nya seperti ini. Yang berbeda kalau delta PM-nya sama seperti slide sebelumnya rumusnya. Nah, yang berbeda adalah JSC-nya sebetulnya berbeda dari simbol saja, indeks ya, tetapi sama mencarinya, yaitu berarti ketika I pada saat SC maka diambil nilai arus pertama, arus kedua, arus ketiganya, kemudian dibagi 3 ya. Nah, kalau A-nya, delta A-nya tadi ya, ini jangan lupa ini maksudnya PR kuadrat dan ini 2PR dikali dekan delta R. Tadi sudah disampaikan R dan delta R-nya pada slide sebelumnya. JSC pun tadi ya sama, maka ketika ISC dibagi dengan A. Nah, untuk efisiensinya maka eta atau efisiensi sama dengan PM dibagi dengan P-in, maksudnya daya yang masuk dikali 100%. Nah, sementara untuk efisiensi, ralat efisiensinya seperti ini. Karena P-in itu adalah konstanta suatu nilai, jadi yang diambil ralatnya dari delta PM-nya saja dikali 100%. Nah, ini cara penyajiannya. Sementara untuk nilai konversi lux to watt-nya seperti ini ya. 1300 lux sama dengan sekian angka ini, 800 sekian ini, 600 sekian ini, dan 550 sekian ini. Alhamdulillah teman-teman, sudah kita selesaikan akhir dari demo praktikum uji karakteristik rapat arus sel surya tegangan silikon. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.